Rindu perempuan sufi sang pencipta. Nama Sayyidina Rabiatul Adawiyah. Judul Rindu. Dalam perspektif kerendahan hatinya. Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bambu betung dalam pelati dibawa ke pasar setengah hari. Jadilah wanita yang rendah hati, jangan sombong dan tinggi hati. Dalam sinopsis Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah adalah sosok perempuan sufi pertama di Basra ataupun di Irak. Menjadi sufi dalam perjalanan Rabiatul Adawiyah adalah berlalu dari sekedar ada menjadi benar-benar. Karena cintanya kepada Allah, Rabiatul Adawiyah sampai tidak menyisakan sejengkal pun cintanya kepada manusia. Bahkan Rabiatul Adawiyah pernah menolak cinta 3 seorang sahabat Nabi. Hadiri yang berbahagia, siapakah 3 seorang laki-laki itu? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan seksama. Laki-laki pertama yaitu Hasan Al-Basri. Yang kedua Malik bin Dinar, yang ketiga Sabit Al-Banan. Ketika para sahabat Nabi tersebut suatu hari datang di kediaman Rabiatul Adawiyah dan mengutarakan maksud tulus mereka untuk meminang. Dari balik hijab, Rabiatul Adawiyah berkata, "Baiklah, tapi aku ingin tahu siapakah di antara kalian yang paling alim, maka aku bersedia menjadi istrinya." Dengan serentak, Malik bin Dinar dan Sabit Al-Banan menjawab, "Dialah Hasan Al-Basri." Suasana persaingan merebut hati Rabiah ternyata tak menghalangi mereka untuk tetap tawaduk satu sama lain. Rabiah pun mulai mengajukan persyaratan kepada Hasan Al-Basri. "Jika Tuan mampu menjawab 4 masalah yang aku ajukan, maka aku bersedia menjadi istri Tuan." Dengan Hasan Al-Basri menjawab, "Silakan wahai Rabiah, semoga Allah memberi taufik kepada aku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu." Balas Hasan, "Menurut Tuan, kalau aku meninggal dunia, apakah kematianku dengan membawa ketetapan iman atau tidak?" Rabiah melanjutkan pertanyaannya, "Ketika aku bersemayam dalam kubur, lalu malaikat Munkar dan Nakir bertanya, menurut Tuan mampukah aku menjawabnya?" Hasan Al-Basri menjawab, "Maaf, itu juga termasuk masalah gaib yang tahu hanya Allah. Menurut Tuan, ketika manusia dihimpun di hari kiamat kelak, aku termasuk orang yang menerima kitab Allah dengan tangan kanan atau kiri?" Jawaban dari Rabiatul Adawiyah. Hasan Al-Basri masih mengutarakan jawaban yang sama. Ia tak dapat menjawab masalah yang ia nilai gaib itu. "Menurut Tuan, aku ketika manusia dipanggil, aku termasuk golongan orang yang masuk surga atau neraka?" Lagi-lagi Hasan Al-Basri menjawab, "Maaf." Al-Basri menjawab, "Maaf, itu juga termasuk masalah gaib yang tahu hanya Allah." Lagi-lagi Hasan Al-Basri meminta maaf dan mengembalikan kepastian atas jawaban tersebut kepada Allah. Mereka tahu bahwa Rabiatul Adawiyah adalah tokoh dengan ketaatan dan prestasi rohani yang luar biasa. Tapi untuk urusan nasib kehidupannya kelak, Hasan tak mau memberi penilaian. Mereka menghindar dari apa yang menjadi hak prerogatif Allah. Maka Rabiatul menjawab, "Bagi orang yang sedang kalut memikirkan 4 masalah ini, mana ada kesempatan untuk berumah tangga." Dengan begitu, para ulama, para sahabat tersebut meneteskan air mata dan keluar dari rumah Rabiatul Adawiyah dengan penyesalan. Sapi disembelih berlumur darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf segala salah juga hilap mohon dimaafkan. Rindu hati melihat Mekah, rindu jiwa pada masalah. Kita berharap mendapat berkah dalam mentaati rindu Allah. Awali pagi dengan basmalah, akhiri mengucap hamdalah. Semoga dikasih ilmu yang berkah menjadi penghuni di alam barzah. Saya Novia Fitriani, kelas PGMI semester 6. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.